Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersyukur kita boleh kembali bersama-sama beribadah setelah libur cukup panjang. Kita bersuka cita karena kita bisa bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, menyembah Dia, dan beroleh persekutuan dengan firman-Nya. Amin. Mari kita memberikan waktu yang terbaik seluruh kehidupan kita untuk memperhatikan firman Tuhan, sebab firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Allah menuntun kita dengan suaranya supaya kita sampai ke padang yang berumput hijau, supaya kita sampai ke air yang tenang, supaya kita mengalami kesegaran jiwa. Dan bahkan sekalipun kalau Tuhan mengizinkan kita ada dalam pergumulan, ada dalam lembah bayang-bayang maut, kehadiran Tuhan itu selalu menguatkan kita. Mari kita membaca di Injil Lukas, kita sampai pada pasal yang ke-20 ayat 9 sampai ayat yang ke-19. Perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Saya akan membaca untuk kita sekalian ayat-ayat ini. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur. Kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap. Lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu, supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain, tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga, tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan keluar kebun itu. Maka kata tuan kebun anggur itu, apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih, tentu ia mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anak itu, mereka berunding katanya, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisan ini menjadi milik kita. Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Mendengar itu mereka berkata, sekali-kali jangan. Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, jika demikian, apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga. Sebab mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu, tetapi mereka takut kepada orang banyak. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui perumpamaan ini, perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur ini, saya akan mengemukakan kebenaran firman Tuhan mengenai hubungan Allah dengan umatnya. Mengenai bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Nah, perumpamaan ini mengatakan kepada kita bahwa Israel itu adalah
kebun anggurnya Allah. Dan kalau kita membaca Alkitab, kita juga mengetahui bahwa tidak hanya Israel yang menjadi kebun anggurnya Allah, tetapi kita juga adalah kebun anggurnya Allah. Amin. Kita adalah carang-carang liar yang dicangkokkan kepada pokok anggur Allah itu, saudara. Dan melalui perumpamaan ini kita akan melihat beberapa hal yang sangat penting tentang Allah dalam hubungannya dengan umatnya. Tentang Allah dan tentang kita, saudara. Hal ini sangat penting karena akan memberikan kepada kita pengertian yang benar tentang apa yang Allah telah lakukan kepada kita, apa yang pada akhirnya Allah tuntut dari kehidupan kita. Bapak Ibu, saya akan langsung kepada poinnya saja. Sebenarnya saya ingin memberikan latar belakang sedikit tentang perumpamaan ini, di mana Yesus menjawab ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang menanyakan dengan otoritas manakah Yesus itu mengusir pedagang-pedagang dari bait suci. Tetapi saya akan langsung pada poinnya saja. Bapak Ibu, untuk dapat memahami perumpamaan ini kita harus mengenali karakter-karakter yang ada dalam perumpamaan ini. Saudara, yang disebut dengan pemilik kebun anggur atau seorang yang membuka kebun anggur itu adalah Allah. Ingat ya, bahwa pemilik kebun anggur itu adalah Allah. Kemudian kebun anggur itu adalah bangsa Israel, orang-orang Yahudi. Ini juga menunjuk kepada kita umat Tuhan pada hari ini. Orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Nah, para penggarap kebun anggur ini adalah pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Lalu jangan saudara berpikir kalau gitu firman Tuhan ini hanya untuk para pendeta, para pelayan. Tidak, saudara. Ini juga untuk semua kita orang yang percaya kepada Tuhan. Karena dari kebun anggur itu Allah itu mengharapkan buah. Buah tidak hanya dari para pendetanya, tetapi dari seluruh umat Tuhan. Amin. Kemudian hamba-hamba pemilik kebun anggur ini adalah para nabi. Utusan-utusan Allah untuk bangsa Israel. Dan anak dalam perumpamaan ini atau pewaris dari sang pemilik kebun anggur itu adalah Yesus Kristus. Ini harus kita ingat, pemilik kebun anggur adalah Allah, kebun anggur adalah Israel, juga orang-orang percaya umat Allah pada masa sekarang ini, para penggarap itu pemimpin-pemimpin agama, hamba itu adalah nabi-nabi, dan anak pewaris itu adalah Yesus Kristus. Nah, kalau Bapak Ibu punya kesempatan coba dibaca di Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7, di situ bangsa Israel disebut sebagai kebun anggur Allah. Dan karena kebun anggur Allah ini tidak menghasilkan buah yang baik, bahkan mungkin mandul, saudara, maka Allah akan menelantarkan kebun anggur yang tidak baik itu. Apa yang kita baca dari perumpamaan ini? Bapak Ibu, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu mengharapkan buah dari kebun anggurnya. Amin. Saudara, Allah mau kita berbuah untuk Dia. Ini yang harus kita garis bawahi. Tetapi juga saudara, melalui perumpamaan ini Yesus menekankan betapa sabarnya Allah, betapa besarnya kasih Allah kepada umatnya, supaya melalui apa yang telah dikerjakannya, melalui kesabarannya, melalui kasihnya yang besar, kebun anggur itu menghasilkan buah. Jadi tujuan Allah melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Tujuan Allah sabar terhadap kehidupan kita. Tujuan Allah mengasihi kita supaya kita berbuah untuk Tuhan. Supaya kita hidup untuk kebenaran. Supaya kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Nah, kita membaca dalam perumpamaan itu, saudara. Karena Israel tidak menghasilkan buah, bahkan membunuh anaknya yang diutus untuk menemukan buah di sana, saudara.
maka mereka akan menghadapi penghakiman yang sangat hebat. Para pengharap itu akan dihukum dan digantikan dengan orang lain yang lebih baik, saudara. Tetapi kita juga membaca bahwa meskipun penggarap itu membunuh anaknya, membunuh ahli waris itu, tetapi Allah tidak pernah gagal. Amin. Karena Yesus yang dibunuh itu, saudara, dia menjadi batu penjuru, menjadi batu sontohan, sehingga orang yang tersandung jatuh kepadanya akan hancur, dan orang yang tertimpa batu itu juga akan hancur, saudara. Mari sekali lagi, kebenaran dalam perumpamaan ini tidak hanya untuk orang Israel kuno, saudara, untuk orang-orang Yahudi kuno pada masa Yesus, tetapi ini adalah untuk saudara dan saya. Kalau Bapak Ibu menyimak dari Roma pasal 11 ayat 17 sampai 24, di situ dikatakan kita adalah carang-carang liar yang dicangkokkan pada pohon zaitun Israel itu, sehingga kita dimungkinkan untuk menikmati berkat-berkat Allah dan berbuah untuk Dia. Dan dalam kaitannya dengan pokok anggur, pengertiannya sama, kita adalah ranting-ranting liar yang dicangkokkan pada pokok anggur itu supaya kita berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita belajar, saudara, beberapa hal tentang Allah, tentang kita. Bagaimana hubungan kita yang seharusnya dengan Allah. Apa yang Allah telah kerjakan untuk kita. Apa yang dituntut Allah bagi kita. Apa yang menjadi tanggung jawab kita. Supaya saat tiba saatnya kita berhadapan dengan Dia, kita mendengarkan kata-kata yang indah itu. Berbahagialah, hai engkau hambaku yang baik dan setia. Saudara, tentunya tidak ada yang kita rindukan selain kita mendengarkan kata-kata itu. Bukan, nyahlah engkau, hai orang-orang jahat, sebab aku tidak kenal kamu. Kita mau mendengar, saudara, perkataan itu nanti di kekekalan saat Dia memanggil kita. Berbahagialah kamu hamba-hamba yang baik dan setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Mari, saya akan mengemukakan beberapa hal tentang Allah dan tentang kita. Apa yang telah dilakukannya, ya, apa yang dituntut dari kita, apa yang harus menjadi tanggung jawab kita. Sebab kalau tidak, saudara, ada bahaya menanti kita. Tetapi kalau kita berbuah-buah untuk Dia, upah besar menanti kita. Amin. Yang pertama, perhatikan, saudara, saya mau menekankan bahwa Allah itu menuntut buah dari kebun anggur yang dibukanya. Allah menuntut buah-buah kehidupan dari umatnya, dari orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara, tentunya kita sepakat bahwa Allah tidak akan bersusah-susah membangun kebun anggur kalau Dia tidak mengharapkan buah. Siapapun kita yang bertani, yang berkebun, yang menanam buah-buahan, kita pasti akan mengharapkan buah. Tidak ada seorang pun yang membuka ladang tanpa mengharapkan buah. Dan dalam konteks agama Yahudi, saudara, adalah satu hal yang umum. Kalau ada seseorang yang membuka kebun anggur, sang pemilik kebun anggur itu menyewakan kebun anggurnya itu kepada para penggarap untuk menggarapnya. Dan pada akhirnya dia ingin mendapatkan buah. Dengan kata lain, saudara, penggarap itu diharapkan untuk membayarkan sekian persen buah dari yang dihasilkan oleh kebun anggur itu. Jadi ketika waktu panen tiba, saudara, pemilik kebun itu akan mengutus hambanya untuk apa? Untuk mengambil bagiannya, untuk mendapatkan buah itu dari kebun anggur yang disewakan kepada penggarap-penggarap itu. Nah, bicara tentang penggarap-penggarap ini, saudara, pemimpin-pemimpin agama ini, saudara, mereka bukanlah orang-orang miskin, orang-orang yang menderita, tidak, saudara. Mereka adalah orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan, sebab mereka boleh bekerja di ladangnya Tuhan. Mereka boleh bekerja di kebun anggurnya Allah. Saudara, mereka tidak perlu bersusah-susah membuka kebun, mereka tidak perlu menanam anggur, tidak. Allah lah yang membuka kebun anggur itu. Allah lah yang menanaminya dengan anggur. Penggarap-penggarap hanya tinggal masuk ke kebun itu dan dia dapat bekerja untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya, untuk mendapatkan nafkah
bagi dirinya dan bagi seluruh keluarganya. Dan kita bersyukur di sini bahwa pemilik kebun anggur Allah itu adalah Allah yang baik. Amin, saudara. Dia bukan Tuhan yang jahat. Bukan Tuhan yang mengawasi dengan cambuk, dengan memaksa orang-orang ini bekerja di luar waktu kerjanya. Tidak, saudara. Tapi dia mempercayakan kebun anggurnya dengan bebas kepada penggarap-penggarap ini untuk dikerjakan sebaik-baiknya sesuai keinginan mereka. Tetapi dengan syarat mereka harus menghasilkan buah. Saya melihat bahwa para penggarap ini diberi hak yang sangat istimewa dari pemilik kebun anggur itu. Tetapi setiap hak istimewa itu menuntun kepada tanggung jawab yang besar. Amin, Bapak Ibu. Amin. Kalau saya memberi hak istimewa kepada anak-anak saya, saudara, sekolah saya biayai, kehidupannya saya biayai, bahkan seringkali orang tua itu mengada-adakan untuk anaknya, fasilitas itu ada, nah itu akan membawa dia untuk bertanggung jawab, saudara. Demikianlah para penggarap-penggarap kebun anggur itu diberi hak istimewa oleh Tuhan. Dan mereka punya tanggung jawab untuk apa? Untuk memberikan buah kepada Allah. Saudara, terlepas dari pekerjaan penggarap-penggarap ini, saya melihat bahwa Allah itu telah melakukan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memelihara bangsa Israel. Allah telah melakukan segala hal yang dibutuhkan supaya bangsa ini bisa berbuah, supaya kebun anggurnya ini bisa berbuah, saudara. Kita melihat bagaimana Allah mengusir bangsa-bangsa di Kanaan dan memberikan itu kepada Israel, umat pilihannya. Sekarang disebut Palestina, ya. Allah melindungi mereka dari bangsa-bangsa yang begitu kuat, begitu hebat. Saudara, ini negara kecil tapi dilindungi Allah dengan sangat luar biasa. Dan Tuhan mempercayakan umat ini kepada para pemimpin-pemimpin agama. Kalau mereka bekerja dengan baik, kalau mereka bekerja untuk menghasilkan buah bagi pemilik kebun anggur itu, mereka akan mengalami panen yang sangat besar, saudara. Bangsa Israel itu seharusnya menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Amin, saudara. Penuntun bangsa-bangsa kepada Yesus. Penuntun bangsa-bangsa kepada Allah. Sebab apa? Allah telah memenuhi kebutuhan mereka. Allah telah memberkati mereka. Allah mengistimewakan mereka. Allah menyertai mereka. Memberikan tanah yang bagus bagi mereka. Melindungi mereka. Memberkati mereka. Dan berkat-berkat itu harusnya menjadikan dia terang. Berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Menuntun bangsa-bangsa kepada Yesus. Jadi kalau Tuhan memberkati kebun anggurnya, kalau Tuhan memberkati Israel, maka sudah sewajarnya kalau Tuhan itu mengharapkan buah. Nah, demikian pula dengan kita. Amin, Bapak Ibu. Kita ini sangat diistimewakan oleh Tuhan. Bapak Ibu diistimewakan oleh Tuhan. Amin. Kita ini umat Tuhan hidup di Indonesia ini tidak hanya cukup diistimewakan, saudara, kita ini diistimewakan oleh Tuhan. Ya, kita punya hak rohani yang sangat luar biasa. Bayangkan, saudara, kita ini memiliki Alkitab dalam bahasa kita sendiri. Ada terjemahan untuk suku-suku yang lebih kecil, tapi secara umum bangsa kita ini punya Alkitab dalam bahasa kita sendiri. Saudara nggak perlu kursus bahasa Ibrani, kursus bahasa Yunani untuk mengerti Alkitab. Ya, karena terjemahan yang baik itu cukup, tetapi tidak berarti nggak belajar bahasa, ya. Ini Bu Murni udah melototin saya nih, dosen Ibrani Yunani. Mahasiswa harus belajar sungguh-sungguh, tapi kita memiliki Alkitab dalam bahasa kita sendiri, itu adalah hak istimewa bagi kita, saudara. Loh, nggak ada amennya. Ada banyak buku-buku baik yang bisa kita baca mengenai komentar Alkitab studi, saudara, banyak di alat saya ini, saudara, ada belasan komentar, ada beberapa study Bible.
Ada tulisan-tulisan orang-orang yang takut akan Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang mengasihi Tuhan. Ini hak yang sangat istimewa, saudara. Kita punya persediaan rohani yang sangat hebat, yang tidak akan pernah ada habisnya. Kita memiliki waktu yang cukup banyak untuk kita mengejar perkara-perkara rohani. Amin. Saudara, yang sekolah hari Sabtu libur, kita bekerja juga ada hari libur, kita Minggu libur. Ya kita tidak bekerja 12 jam, enggak, kita bekerja paling 8 jam. Kita punya cukup banyak waktu untuk apa? Untuk mengejar perkara-perkara rohani, untuk membangun kehidupan rohani kita. Kita punya banyak waktu untuk itu. Kita diberkati dengan cukup kekayaan untuk kita bisa menopang pekerjaan Tuhan, untuk kita bisa melakukan penginjilan, melakukan pelayanan. Ini hak yang istimewa dari Tuhan. Di tempat lain, beribadah saja susah, dapat Alkitab saja susah. Mereka sangat miskin, saudara. Tapi kita punya hak yang sangat istimewa. Dan dengan hak yang begitu besar ini, saudara, kita punya tanggung jawab yang besar. Amin. Allah mau menemukan buah dari kita. Lihat, orang yang diberi banyak dituntut banyak. Orang yang memberi sedikit yang punya sedikit dituntut sedikit, saudara. Kita tidak bisa menuntut orang yang punya 1.000 dan memintanya 1.000. Tapi orang yang punya 10.000 bisa diminta 1.000, kan begitu. Tapi kalau kita punya 100.000, kita bisa dituntut 10.000, 20.000. Kita memiliki kebenaran, kita memiliki pengetahuan, kita memiliki waktu, kita memiliki sumber daya. Dan adalah hak Tuhan untuk menuntut buah dari kita. Sebab semua hak istimewa itu datangnya dari Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Itu datangnya dari Tuhan. Makanya pertanyaan penting sekarang ini, apakah Bapak Ibu diistimewakan oleh Tuhan? Amin. Kalau yang merasa nggak diistimewakan sama Tuhan itu kata populernya terlalu. Kita bisa ibadah dengan AC, musik yang enak, saudara. Ini aja pengeras suaranya untuk drum tuh berapa juta itu. Kita ada LCD yang bagus sehingga wajah saya dapat sedikit diglowingkan. Suara saya bisa didengar. Bapak Ibu nyaman duduk tapi jangan sampai ketiduran ya. Makanya kenapa kadang-kadang saya agak menekan supaya yang tidur kaget begini. Bercanda. Ini hak istimewa, saudara. Kita ke sini bisa naik Grab, motor, bermobil, bersepeda motor. Kita punya waktu yang cukup. Bahkan lebih dari cukup untuk kita mengejar perkara-perkara rohani. Tuhan menuntut buah dari kita, saudara. Nah, pertanyaan penting lagi adalah, apakah dalam hidup ini kita telah komitmen untuk menghasilkan buah bagi pemilik kebun anggur yang telah mengistimewakan kita itu, saudara? Atau hanya kita hidup di kebun anggurnya untuk menikmati kepentingan kita sendiri, mendapatkan kepentingan kita sendiri. Hidup egois. Ada di kebun anggurnya Allah, tetapi tidak berbuah bagi Allah. Ada di kebun anggurnya Allah, diistimewakan oleh Allah, dipelihara oleh Allah, tetapi hanya hidup untuk kepentingan diri sendiri. Yang penting saya. Kalau nyanyi, aku diberkati sepanjang hidupku. Jangan berhenti sampai di situ, saudara. Sesudah diberkati, nyanyinya harus diganti. Aku apa, saudara? Aku memberkati sepanjang hidupku, memberkati. Itu buah. Saudara, dari apa yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan mau kita jadi berkat. Tuhan menerbitkan terang atas kita supaya kita menjadi terang. Tuhan mengasinkan kita supaya kita menjadi garam. Makanya Paulus berkata apa? Jangan jemu-jemu berbuat baik.
Layanilah Tuhan, layanilah sesama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hidupmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti Yesus telah mengasihi kita. Ini buah. Saudara, kalau kita belum berbuah, hati-hati ya. Nanti ada perhitungannya di akhir kehidupan. Ini penting, saudara. Bapak Ibu, penggarap-penggarap dalam perumpamaan ini tidak hidup untuk pemilik kebun anggur, tidak bekerja untuk menghasilkan buah bagi pemilik kebun anggur, tapi dia bekerja untuk dirinya sendiri. Bahkan ketika utusan-utusan datang untuk mengambil buah, dipukul, disuruh pulang dengan tangan kosong. Dia nggak mau menyerahkan buah itu, saudara. Buahnya dipakai untuk sendiri. Dan ketika anaknya diberikan untuk mengambil buah, untuk menemukan buah, dibunuh sama mereka, saudara. Saya mau mengatakan bahwa, saudara, jangan berpikir kalau kita hidup untuk kesenangan kita sendiri, kita akan benar-benar menikmati kebahagiaan. Kebahagiaan sejati itu adalah tatkala kita menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, apapun yang kita korbankan dalam pekerjaan Tuhan, apapun yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan, itu hasilnya sangat worth it, sangat setimpal, bahkan lebih besar dari apa yang bisa kita harapkan. Saya bersyukur, saudara, ya jemaat bisa menopang saya. Saya difasilitasi dengan mobil. Ya, kalau saya mau pergi ada aja yang memberi ongkos jalan. Saudara, saya baru saja pulang dari Pare karena saya ditugaskan untuk menyampaikan khotbah penghiburan dari almarhum Bapak Pendeta Dani Rumokoik. Saudara, hitung-hitungan jauh Pare itu, saudara, ya. Hitung-hitungan kesel, capek. Tapi saya mau berbuah untuk pemilik kebun anggur itu. Saya jalan. Saudara, Bapak Ibu bisa lihat videonya. Ketika selesai saya khotbah, kemudian ada sambutan dari wakil jemaat. Dia berkata apa? Terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan. Kami dibangun, kami dibuat bersemangat, kami dibuat tidak menyerah untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan ini. Wah, saudara, hati saya sumringah, saya senang. Haleluya, puji Tuhan. Capek itu hilang. Loh, nggak ada amin. Saudara, kalau saudara melayani Tuhan, melihat jiwa-jiwa diberkati, hubungannya dengan Tuhan menjadi lebih baik lagi, melihat orang-orang datang kepada Yesus, mengasihi Yesus, itu jauh lebih besar dari kebahagiaan yang dapat kita temukan di dunia ini. Saudara, berbuah untuk Tuhan. Amin. Ini saya besok berangkat lagi untuk memimpin acara perayaan Pentakosta. Ini ada wilayah yang Pentakostanya duluan. Setelah itu saya harus melayani seseorang yang membutuhkan pelayanan. Mungkin beberapa hari saya akan keluar kota. Capek. Ongkosnya juga gede. Tapi Tuhan sudah beri fasilitas. Amin, saudara. Kalau mau hitung-hitungan, tabung untuk kepentingan sendiri apa? Untuk senang-senang sendiri. Tidak. Kalau kita difasilitasi oleh Tuhan, kita bertanggung jawab untuk berbuah bagi Dia dengan semua fasilitas yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Amin, Bapak Ibu. Jangan hidup untuk diri sendiri, tapi mulai pikir, Tuhan, talenta apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya, karunia rohani apa yang Tuhan sudah percayakan kepada saya, dan saya mau berbuah, saya mau melayani, saya mau menjadi berkat, saya mau membuat nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Paulus berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal pekerjaan Tuhan. Rencana Tuhan atas hidupku digenapi. Hidup ini sudah menjadi persembahan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup ini telah dipercayakan kepada Allah untuk melayani Tuhan. Saudara, kalau pelayanan masih hitung-hitungan itu susah. Apa yang saya mau dapat dari kebun anggur ini? Saudara, kita tidak boleh berpikir seperti itu, karena pemilik kebun anggur telah memberkati kita dengan berlimpah-limpah.
Saatnya kita bertanya, apa yang akan saya kerjakan? Berbuah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau masih hitung-hitungan aku dapat apa, aku dapat berapa, penghargaan apa yang aku terima. Saudara, kita ada tantangan sedikit udah loyo, udah enggak mau kerja. Tapi kalau kita memang komitmen untuk berbuah dan kita menyadari betapa besar berkat Tuhan bagi kita akan dengan senang hati berbuah untuk Tuhan. Amin. Sekali lagi dia mengharapkan buah dari kita. Dan untuk itu saudara, dia telah memberikan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Hal yang berikutnya, mari kita melihat hal-hal apa yang seharusnya memotivasi kita untuk berbuah bagi Tuhan. Saudara, hal-hal yang memotivasi kita untuk berbuah bagi Tuhan adalah kesabaran Tuhan, saudara. Tuhan itu sabar, sangat sabar untuk melihat kita berbuah-buah bagi Dia. Amin, saudara. Tuhan tidak main tebang, saudara. Kalau ini tidak berbuah langsung tebang, enggak. Tuhan menunggu. Dia memperlengkapi, dia memberkati, dia menolong supaya kita menghasilkan buah. Dan kesabaran Tuhan yang seperti itu harus memotivasi kita untuk bertanggung jawab atas waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk kita bertanggung jawab berbuah-buah bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Nah, pertama-tama saudara, kesabaran Tuhan itu ditunjukkan dengan cara apa? Dengan mengutus hamba-hambanya dengan berulang-ulang. Ini menunjukkan kesabarannya yang luar biasa. Saudara, ketika dia mengutus hambanya yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, pada tahap itu saya berpikir, ini adalah hal yang seperti mimpi saja. Ini sepertinya tidak seperti yang terjadi di dunia nyata, saudara. Para penggarap ini pada waktu musim panen seharusnya memberikan buah yang dihasilkan dari kebun anggur yang disewakan kepadanya. Tetapi ketika hamba disuruh untuk mengambil bagian dari sang pemilik itu, hamba itu dipukul, disuruh pulang dengan tangan hampa, dengan tangan kosong. Saudara, kalau pengusaha sekarang, saudara, ada penyewa yang seperti ini, nggak lama datang satu kompi polisi, tangkap, penjarakan, usir, ganti penggarap yang lain. Iya Pak ya saudara. Ini ada jemaat yang kasirnya hanya, ya bukan hanya ya, memang itu tidak boleh, memang harusnya seperti itu. Korupsi 50.000 langsung pecat kok. Di Bali saudara, satpam kelihatan tidur langsung pecat. Iya Pak ya saudara. Halo? Kalau saudara berusaha keras mempercayakan orang, hasilnya ditilep, langsung pecat enggak saudara? Pecat lah. Itu pengusaha yang benar, pengusaha yang berhasil. Tetapi sungguh luar biasa, Yesus tidak seperti pengusaha yang seperti itu. Setelah hamba pertama dipukul, pulang dengan tangan kosong, dia kirim hamba yang kedua, saudara. Betapa sabarnya Allah itu. Kayaknya enggak masuk akal ini ya. Tidak seperti pengusaha yang seharusnya. Ini sudah melebihi ekspektasi saudara. Ketika hamba yang kedua diutus, wah ini pasti kesempatan terakhir ini. Sudah 2 kali, satu panen tidak dikasih, datang hamba. Yang kedua dipukul juga, dilempar keluar kebun dan disuruh pulang dengan tangan hampa. Tuhan ini saudara tetap sabar. Mengirimkan hamba yang ketiga. Dan hamba yang ketiga juga diperlakukan sama, saudara. Bukankah ini kesabaran yang luar biasa? Amin, saudara. Amin, Bapak Ibu. Kadang kalau kita sabar itu dianggap lemah ya, enggak berani, orang enggak ngerti kita sedang sabar sebenarnya. Ini Tuhan penakut, ini Tuhan pengecut, ini atau Tuhan yang enggak berhasil. Masa udah 3 kali hambanya dilukai, mendapatkan miliknya sendiri, haknya sendiri, kok diam-diam saja. Saudara, karena Allah sabar, mari kita hidup bertanggung jawab. Hidup ini adalah kesempatan. Mungkin seharusnya kita mati kemarin, karena
kita nggak berbuah untuk Tuhan. Saya waktu maisong dengan Om Sampe dan Tante Surabaya, pulangnya hampir nabrak tiang lampu di tol yang ambruk, saudara. Tuhan berbelas kasihan supaya lebih berbuah-buah lagi. Amin, saudara. Saya disetirin Yoel hampir nubruk bokongnya truk, tapi Tuhan masih memelihara. Tuhan mengingatkan saya harus ready setiap waktu. Amin, saudara. Karena kapanpun juga kita bisa check out dari dunia ini. Karena apa saja. Karena apa saja. Nah, ngeri, saudara. Apa yang diperbuat oleh bangsa Israel ini mengungkap kejahatan hati manusia yang begitu luar biasa. Tidak ada bangsa yang seperti bangsa Israel, diberi hak istimewa oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, diberikan hukum-hukum Allah, diberikan tanah perjanjian, tetapi mereka tetap saja memberontak kepada Allah. Musa naik ke atas gunung untuk menerima 10 hukum Taurat, tetapi di bawah mereka berpesta pora dengan patung lembu emas, saudara. Ngeri enggak? Ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, bukannya mereka hidup mempermuliakan Allah, tetapi mereka bergaul dengan bangsa-bangsa lain dan beribadah menyembah kepada Allah-Allah lain. Ini orang yang nggak tahu diri, tegar tengkuk, keras kepala, udah diberkati tapi nggak memuliakan Tuhan. Tapi sungguh luar biasa, saudara. Alkitab mengatakan di mana dosa bertambah banyak, kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Saudara, jauh melampaui apa yang kita pikirkan, saudara. Tuhan itu mengutus nabi-nabinya bagi bangsa Israel, tetapi beberapa dari mereka dibunuh, dianiaya, saudara. Seharusnya Allah sudah membuang bangsa Israel, saudara, tetapi syukurlah Tuhan itu sabar. Kalau saya digitukan, wah, yakin saya nggak bisa sabar, saudara. Tapi Allah kita sabar, amin, saudara. Dia mengirim hambanya berulang kali. Ditolak, dipukul, pulang dengan tangan hampa, tapi dia sabar. Saudara, kalau Bapak Ibu sudah mengikut Tuhan cukup lama, tentunya kita bisa melihat kesabaran Tuhan atas hidup kita. Amin. Coba jujur lihat, berapa tahun ikut Tuhan? Sudah berapa banyak buah yang Bapak Ibu hasilkan? Apakah kita melakukan pertandingan iman? Berkat-berkat-Mu untuk Tuhan atau untuk diri sendiri? Berapa banyak yang kita pakai untuk kepentingan kita dan berapa yang kita pakai untuk Tuhan? Kadang kita 1/10 aja udah beratnya luar biasa. Apalagi seluruh hidup kita untuk Tuhan. Saya pikir mustahil kalau 1/10 kita belum bisa memberi, mau berpikir memberikan semuanya. Tuhan berkata apa? Barang siapa tidak melepaskan dirinya dari segala kepemilikannya, dia tidak dapat menjadi murid Tuhan. Kalau kita ingat waktu kita hidup ini, Tuhan sudah banyak sabar sama kita. Amin, saudara. Dia juga sabar pada saya, saudara. Ya, saya ini bukan orang sempurna loh ya. Saya selalu katakan tidak ada seorang pun yang sempurna dalam kekudusan. Kalau Tuhan bertindak seperti kepada Ananias dan Safira, udah mati juga saya. Berapa kali kita menyakiti hati Tuhan, tidak taat, memberontak, melawan, tidak melakukan kehendaknya. Waktu-waktu kita ibadah, pelayanan, kita lebih memilih dunia. Memang saya mau mengatakan, saudara, perkara-perkara rohani itu lebih sukar diterima daripada perkara-perkara jasmani. Sesuatu yang rohani yang tidak kelihatan, ini menariknya apa? Saudara, kalau ditugaskan oleh kantor, saudara, ya jelas uang sakunya sekian, disambut, diservis, pulang dapat uang kerja. Orang mau, saudara. Tapi kalau melayani Tuhan, berkatnya lo nggak kelihatan.
berkatnya apa? Di surga nanti pakai baju putih. Lo memek baju putih katanya gitu ya. Ini pemain musik udah pakai baju putih. Tapi apa yang tidak kelihatan itu yang kekal. Amin. Saudara, kalau kita disuruh kerja, lalu di depannya disediakan emas 1 kilo, hard worker. Tapi kalau kerja, Tuhan katakan upahmu besar di surga. Mikir-mikir sudah, pilih mana? Jika kita ada konflik of interest waktu yang sama, pekerjaan Tuhan atau pekerjaan cuan. Cuan sama Tuhan beda ya. Orang pilih cuan dong, mantap. Pelayanan kan bisa lain waktu, tapi cuan nggak ada di lain waktu. Pilih mana sudah? Tapi melihat kehidupan kita, Allah telah begitu sabar kepada kita. Biarlah kesabaran itu memotivasi kita untuk berbuah-buah bagi Tuhan. Tuhan telah melakukan yang terbaik untuk kita. Tuhan memberikan pemberita-pemberita firman yang menyampaikan kebenaran, saudara ya. Bahkan Tuhan mengirimkan orang lain untuk menegur kita, mengajak kita, ayo kaum pria, ayo hadir kaum wanita, tapi kita cuek bebek. Iya Pak ya? Kadang kita jengkel, ini ngajak-ngajakin ngapain sih? Padahal itu utusan Tuhan untuk supaya kita berbuah-buah bagi Tuhan. Brurses, itu bahasa apa ya? Mas, Mbak, monggo, samin derek Gusti, monggo. Ngopo ae wong iki. Saudara, kalau masih ada yang menegur seperti ini, Tuhan itu sayang, Tuhan itu sabar. Kadang kita diberi sakit supaya ingat hidup ini fana, yang penting itu yang kekal. Kadang ada banyak kita melihat kematian supaya kita tahu bahwa yang kelihatan itu sementara. Kita nggak akan mati bawa dunia, saudara. Tetapi kita menghadap Tuhan dengan seluruh keberadaan kita di hadapan Dia. Amin. Semua utusan-utusan yang Tuhan pakai untuk mengingatkan kita, menasihati kita, menegur kita, bukti kesabaran Allah. Kalau seperti Ananias dan Safira, dia bohong, del mati. Waduh saudara, tiap hari saya ngubur. Diakonia pusing nyiapkan peti. Atau mungkin saya yang dikubur duluan ya. Mari karena Allah sabar, kita mau berbuah-buah untuk Dia. Nah, kesabaran yang berikutnya saudara adalah, motivasi yang berikutnya untuk kita berbuah adalah kesabaran Tuhan dengan mengutus anaknya yang dikasihinya bagi kita. Amin saudara. Setelah hamba-hambanya tidak berhasil, maka Dia mengutus anaknya yang tunggal, anak yang dikasihinya untuk menemukan buah dalam kehidupan kita. Yang menarik saudara, ketika hamba-hambanya ditolak, Dia bertanya begini, apakah yang harus ku perbuat? Aku akan menyuruh anak-anakku yang kekasih, tentu ia mereka segani. Aneh, ini juga tidak seperti kenyataan. Allah itu kalau mau bertindak, mau melakukan sesuatu, gak pernah bertanya, siapa yang bisa memberi nasihat kepada Tuhan? Gak ada. Siapa yang bisa menasihati Dia? Tidak ada. Tapi Tuhan bertanya. Tuhan bertanya-tanya. Tuhan nanya, apa yang harus aku perbuat? Ini aneh, saudara. Kemudian Tuhan juga mengharapkan sesuatu yang sebenarnya harusnya Dia tahu. Tentunya ia akan disegani. Tentunya anakku akan disegani. Sekali lagi saudara, ini sesuatu yang sepertinya tidak sesuai kenyataan. Tapi Tuhan Yesus menuliskan ini, bahwa Allah sepertinya bingung. Pemilik kebun itu sepertinya bingung. Itu menunjukkan kesabarannya dan kasihnya yang besar kepada kita. Amin. Saudara, pernah ewuh pakewuh kepada seseorang? Biasanya ewuh pakewuh itu karena sayang, saudara. Duh, aku gregetan, mau tapi kok sayang, saudara. Apa yang harus saya lakukan? Pernah ewuh pakewuh, saudara? Itu karena sayang. Kalau Tuhan nggak sayang, saudara, langsung dibabat habisin.
Dan kita juga melihat bahwa hamba dibedakan dengan anak. Hamba-hamba Allah, nabi-nabi ini diutus, tapi Yesus mengatakan bahwa sang pemilik kebun anggur akan mengutus anaknya. Ini bicara tentang ketuhanan Yesus. Dia adalah Allah di dalam daging. Dia adalah firman, dia sepenuhnya Allah, dia sepenuhnya manusia. Dan dia yang berkuasa untuk menyelamatkan umat-umat manusia yang berdosa itu. Amin. Saudara, kita harus menghargai. Tapi sungguh luar biasa penggarap-penggarap ini. Ketika anaknya diutus, dia berasumsi, oh bosku udah mati ini. Kalau yang datang anak ini berarti bosnya udah mati. Dan saudara, di bangsa Yahudi itu wajar kalau seorang tuan tanah itu ahli warisnya nggak ada, setelah nggak ada yang mengklaim tanah itu, maka dia bisa diklaim oleh orang yang pertama kali mengklaim. Makanya dibunuh anak itu karena mereka berharap akan menguasai kebun anggur itu. Saudara, penggarap-penggarap ini bukan salah orang, tapi dia tahu ini ahli waris. Bangsa Israel itu membunuh Yesus bukan tidak kenal Yesus. Dia tahu ini Tuhan, dia tahu ini juru selamat. Tetapi mereka tetap membunuhnya karena mereka mau merebut otoritas Allah dari bangsa Israel. Saudara, betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Amin. Saudara, melihat kejahatan manusia, pemerkosaan, pembunuhan, pelecehan, kejahatan di mana-mana. Dan Tuhan itu setiap saat melihat kejahatan tidak hanya di Jember, tapi di seluruh dunia. Bahkan Tuhan itu tidak hanya melihat kejahatan dari apa yang dilakukan, tapi yang dipikirkan kita. Tuhan itu juga tahu, kalau saat ini hati saya jahat, Tuhan udah melihat kejahatan itu. Tapi Tuhan sabar. Tuhan dia bukan sumbu pendek. Tidak langsung marah, tidak, dia sabar. Lihat, apa yang dilakukan Allah terhadap dunia yang berdosa ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita, supaya dia dapat memikul dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dalam Roma 5 ayat yang ke-8 dituliskan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika Yesus rela menyerahkan nyawanya bagi kita ketika kita masih berdosa. Ini kesabaran yang sangat besar. Dan kiranya kesabaran Allah tidak membuat kita merajalela, tapi kiranya kesabaran Allah membuat kita mau berbuah untuk Dia. Amin, saudara. Jangan sia-siakan hidup, ini kesempatan. Tapi yang berikutnya, saudara, ternyata kesabaran juga ada batasnya. Apa batasnya? Kematian. Batasnya apa? Kedatangan Tuhan kembali. Itu sebabnya, saudara, selain kesabaran Allah, maka penghakiman Allah yang adil kepada penggarap-penggarap yang jahat ini, itu seharusnya memotivasi kita untuk berbuah bagi Tuhan. Saudara, Paulus mengatakan di dalam Roma 11 ayat 12, Roma 11 ayat 22, coba kita baca. Roma 11 ayat 22. Roma pasal 11 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Saudara, jangan hanya nyanyi ingat kasih-Nya, tapi ingat juga kekerasan Tuhan. Saudara, seberapa banyak kita mengingat kekerasan Tuhan. Dia itu hakim yang adil, dia itu hakim yang tidak memihak. Tuhan akan menghukum setiap keberdosaan. Itu sebabnya kenapa dia mengutus Yesus untuk memikul dosa-dosa kita, untuk memuaskan keadilannya. Ini penting, saudara.
Tuhan sudah begitu baik memberikan nabi-nabinya, bahkan memberikan Yesus. Tetapi tatkala orang tidak mau bertobat juga, tidak mau berbuah juga, maka apa yang dikatakan oleh Yesus tentang pengharap-pengharap itu, akan datang Tuhan itu dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang lain. Memikirkan bahwa Tuhan akan menghakimi setiap orang, seharusnya membuat kita berbuah untuk Tuhan. Amin, saudara. Setiap sen, setiap detail berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Saya tahu ini berita yang gak menyenangkan telinga. Tapi ini menentukan kehidupan kita di kekekalan. Entah nanti kita akan diberkati atau kita dihukum, tergantung dari sikap kita terhadap penghakiman Tuhan yang adil ini. Saudara, yang kelihatan ini sementara. Tapi yang tidak kelihatan itu kekal untuk selama-lamanya. Saudara, bangsa Israel karena tidak mau berbuah, saudara, maka haknya sebagai kebun anggur Allah dicabut, saudara. Bahkan kalau saudara membaca di dalam Roma 11 ayat 25, Allah mencangkokkan bangsa-bangsa lain sampai sejumlah bangsa-bangsa lain itu telah masuk, saudara. Kita adalah umat-umat yang dicangkokkan kepada Israel itu. Tetapi intinya, saudara, kalau kita mengaku percaya Yesus, mengaku menerima Yesus, mari kita berbuah untuk Yesus. Amin. Karena akan ada penghakiman di akhirnya, saudara. Kalau kita tidak berbuah, seperti penggarap-penggarap ini akan dihukum, disingkirkan, dan diganti dengan penggarap-penggarap lain. Dicangkokkanlah orang-orang lain. Kalau kita juga tidak berbuah di pekerjaan Tuhan, tidak berbuah di persekutuan umat Allah, jangan-jangan Tuhan akan menyingkirkan kita, sebab kita tidak berbuah untuk Dia. Kita perlu menerapkan ini secara khusus untuk kehidupan kita. Kalau kita nggak berbuah, ada penghukuman. Itu sebabnya mari kita berbuah-buah. Amin. Yang terakhir, saudara, saya rencana khotbah 45 menit, sudah 50 ini. Yang terakhir, kita diberikan sumber rohani yang berlimpah-limpah, ya, nggak hanya setengah jam, tapi lebih banyak. Yang terakhir, saudara, bahwa kemenangan Allah dalam Kristus itu seharusnya memotivasi kita untuk berbuah-buah. Amin. Sekalipun penggarap ini berhasil membunuh anak, membunuh ahli waris, tetapi rencana Allah tidak pernah gagal, saudara. Saudara, seberapapun kita menolak Dia, kita tidak mau berbuah bagi Dia, kita tidak mau melakukan kehendaknya, Tuhan tidak pernah gagal. Kematian Yesus tidak merusak rencana Allah. Justru batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu menjadi batu penjuru. Dan siapa yang terantuk, yang terjatuh pada batu itu akan hancur. Dan jika batu itu menjatuhi siapapun juga, maka itu akan hancur berkeping-keping, saudara. Sangat menghibur karena keberdosaan manusia tidak akan pernah menggagalkan rencana Allah. Saudara, bangsa-bangsa berikhtiar untuk membunuh Yesus, untuk menggagalkan rencana keselamatan. Tetapi Allah tidak pernah gagal. Allah Maha Kuasa. Dia sanggup membalikan rencana manusia dan menjadikan dosa mereka menjadi alat di tangannya untuk kemenangan di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus. Justru dengan kematiannya di atas kayu salib, kita semua dapat diselamatkan. Amin. Tetapi mereka tetap harus bertanggung jawab atas dosa-dosa mereka. Saudara, kalau kita melawan batu penjuru itu, kita akan hancur. Kalau kita jatuh pada batu penjuru itu, kita hancur. Kalau batu penjuru itu menjatuhi kita, kita akan hancur. Makanya jangan kita melawan sang batu penjuru itu. Tuhan itu selalu menang, saudara. Tuhan gak pernah kalah. Saudara mau buat apa sama Tuhan sekarang? Mau mengolok-olok Dia, mau menghujat Dia, tidak mau berbuah untuk Dia, pada akhirnya Tuhan akan menang. Dan mari kita ada di pihak Tuhan. Karena dengan begitu kita akan menang bersama-sama dengan Dia.
Mari saudara, bagaimana dengan hidup kita hari-hari ini? Mari kita berbuah untuk Tuhan. Amin. Dia telah memberikan kebaikan yang luar biasa bagi kita. Potensi, berkat. Ada tanggung jawab yang besar terhadap semuanya itu. Allah menuntut buah dari kita. Mari kesabarannya dengan mengutus nabi-nabinya membuat kita bertanggung jawab. Mari saudara, kesabarannya dengan mengutus Yesus Kristus. Mari kita menjadikan kita sungguh-sungguh berbuah untuk Dia. Mari mengingat penghakimannya, kita mau berbuah untuk Dia. Dan karena Yesus sang pemenang, Allah akan selalu menang. Mari kita berbuah-buah untuk Dia. Amin. Sama-sama kita berdiri.